Ya, balik lagi di Cinematic Cinema. Masih. Bisnis. Balik lagi ya, Ya di akhirnya Cinematic. telah dikepung film-film action, Action. film-film gebuk-gebukan ya selama hampir Sebulan penuh. sebulan penuh Sebulan ya. penuh Akhirnya kita bisa nonton salah satu film drama keluarga. Keluarga Cemara nih. Keluarga Cemara versi Korea, Korea. ya. Setelah mondar-mandir di berbagai ini ya, Festival film. dari 2020 akhirnya tayang juga ya Tayang juga di Indonesia CGV, pada tanggal 21 April yang lalu dengan judul Minari. Salah satu film karya A24 Picture ya yang Iya. mengagetkan ya karena Mengagetkan. biasanya dia bikin film yang agak-agak horor, hereditary, terus Gelap lah ya. A Ghost Film-film Story, terus ya film keluarga juga ada sih Florida Project dengan tema ini Broken Home. Oh Terus, iya. tapi ini lebih sangat dekat dengan kita gitu ya, kehidupan keluarga di mana menggambarkan seorang imigran gitu. Imigran Di Amerika, mengejar American Dream lah. American Dream lah. Ya, gitu. tapi yang bikin luar biasa dari film ini adalah sempat ini ya, menyabet hampir semua nominasi ya, masuk semua nominasi di Oscar ya. Ya dari Gila. sutradaranya Lee Isaac-chun ya, Lee Isaac-chun, terus si Stephen Yeun yang bakal jadi Jacob, terus yang paling istimewa ya ini si nenek ini Yoon Yoo Jung. Ya kemarin banget dia berhasil merebut Iya. sebagai Baru best kemarin supporting role ya, di film Minari. Dan Iya, yang iya. bikin lebih luar biasa sih ini sih menurut film ini tuh ternyata semi autobiografinya dari sang sutradara sendiri. Oh iya. Dimana dia ini menggambarkan Dia juga kan imigran ya. Iya, menggambarkan si David itu dirinya Pak ternyata. Oh, si anak kecil itu Iya, ya. itu menggambarkan Ishak dia ya? di waktu kecil. Iya, aku cukup kaget tadi waktu sempat baca-baca di Variety gitu kan. Ternyata film ini emang semi autobiografi dan kayaknya sekarang udah sukses nih jadi American Dream. Udah sukses di Amerika Iya, ya, jadi sutradara. Jadi gitu. sutradara. Oke. Ya, guys, yang sudah kita sebutkan tadi ada Yoon Yoo Jung. Nah, kita agak ribet ya kalau nama Korea. Gak ribet nih. Terus ada Stephen Yeun Ada paling Stephen gampang Yeun, nih. paling gampang nih, Karena Stephen dia Yeun. juga main di Walking Dead ya. Ini mungkin salah satu Iya. aktor yang paling kita kenal ya di film ini. Iya sih. Terus ada si Alan S. Kim sebagai David, si bocah kecil Bocah yang kecil cukup yang menyita ya di film ini aktingnya. Yang cukup menyita perhatian penonton lah gitu. Terus ada Han Yeri sebagai Monica, tukang ngecek iya. pantat ayam ya di sini. Tukang ngecek lamin. sekeluarga ngecek pantat ayam gitu. Terus ada Noel Cho sebagai Annie ya. Annie. Cuma ada sekitar 5 karakter ya yang paling mayor di film ini dan Ya sama paling yang satu lagi yang mayor si Will Patton. Will Patton sebagai si ini ya. Paul. Paul ya yang kemana-mana dia bawa salib. orang paling taat ya. Ekstremis kayak Ini gereja saya nih. ini gereja saya nih. Kenapa kamu membawa salib? Ini gerejaku ini. Oke, menceritakan sebuah keluarga yang memutuskan untuk pindah ya. Pindah ke Amerika. Pindah Amerika untuk mengejar American Dream di mana dia nggak memilih tempat yang menjanjikan sebuah kehidupan yang glamor gitu, tapi dia memilih tempat yang malah gratis gitu. Karena di tempat itu tuh cuma ada sebuah tanah luas tapi belum ada yang nanemin. Akhirnya dipilihlah tempat itu. Mereka tinggal di sebuah trailer. Tapi impiannya untuk hidup sejahtera dengan sebagai petani ya, di sini sebagai petani itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan lah gitu. Soalnya kan itu jauh dari mana-mana ya. Jauh dari mana-mana. Dari kota jauh, dari pabrik jauh gitu. Dari pabrik, bahkan ke tempat ibadah, ke gereja aja pun dia harus ini siap-siap sekitar 3 hari gitu. 3 hari. Enggak, maksudnya sekitar 3 jam gitu. Jadi agak susah emang. Jadi ya film ini ya apa ya, kalau dibilang nggak ada antagonis ya emang nggak ada antagonis, Ya, tapi tidak antagonis utama di film ini adalah keadaan itu sendiri ya. Iya. Tipikal film drama Film drama ini ya kayak kita nonton apa ya? Diri kita sendiri. Iya, musuh paling besar di kehidupan ya cuma keadaan gitu. Dan film ini menggambarkan itu dengan sangat jelas dan on point gitu. Ya, dan di Keluarga Cemara versi Korea sih. Versi Korea. Cuman lebih keras aja si abahnya ini lebih keras nih di Ya, sini. ya, sadis bapaknya. Stephen Yeun-nya sadis. Lebih sadis. Kalau dari aku sih dari segi cerita enak tapi kayak lambat banget ya. Ya tipikal adventure picture ya. Kalau kita nonton Hereditary pun juga nonton film horor nggak rasa horor gitu. Kayak lebih deep aja sih ininya, lebih deep sisi keluargaannya. Karakter di tiap cerita tuh punya porsi yang pas gitu. Nggak tumpang-tindih, walaupun aku ngerasa si perannya si An ini ya, si kakak ceweknya ini agak kurang. Agak minor. Untuk cerita sendiri ya
balik lagi ke kalian, kalau kalian relate ya mungkin film ini bakal berikan impact yang besar ya. Tapi Betul. kalau aku yang nggak pernah ngerantau gitu kan, jadi nggak tahu rasanya kayak. Iya. Tapi tantangannya, tapi kalau orang-orang yang ngerantau mungkin bakal kena banget. Bakal ya. kena banget. Dia ke tempat yang baru, ternyata di sana harus mendapatkan sesuatu yang mungkin beda dari budaya mereka gitu. Sebelumnya ya. Akhirnya dia kan ini digambarkan dengan nyari air gitu kan. Kata orang Amerika primitif juga ya. Nyari air pakai tongkat tuh. Ya nggak semuanya. Iya, itu kan di pedesaan, Pak. Tapi orang Koreanya sampai kaget tuh loh gitu. Iya. Ya itulah contoh-contoh apa ya, cerita yang diangkat ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Ke pro ya. Kalau pro aku dari pronya sinematografi yang jelas ya. Jelas ya. Jelas sangat bagus sekali. Motion picture emang nggak main-main kalau Gak cinematography. main-main, sip banget. Masih Sini- banget ya, ini apalagi karena banyak pengambilan shoot-shoot di ini ya, apa? di ladang Hijau gitu, ladang jadi hijau, bagus gitu. terus Dan- dan warnanya tuh Iya. kayak ini tuh film sebenarnya agak gelap ya, maksudnya nggak menceritakan konflik keluarga tapi hangat gitu, Dikemas dengan sesuatu dengan yang hangat gitu. Tapi kalau kalian lebih detail melihat setiap sinematografi yang ada tuh pasti ada satu mimik muka yang di-shoot dan itu menggambarkan sesuatu yang dirasakan gitu, kayak waktu si Jacob itu airnya mati itu kan sinematografinya bagus banget, tapi itu depresif banget tuh loh. Iya, tapi Airnya agak mati, jadi kelam gitu. Iya, kelam. Terus bahkan waktu dia lihat ular gitu pun ini ya, apa namanya? Itu mah kalem kali. Tapi si nenek tuh menjelaskan gitu loh, sesuatu yang tersembunyi itu lebih menakutkan daripada Wih, ya, iya, itu keren sih, depresif keren itu sih, kayak keren menjelaskannya sih. itu depresif. Tapi bagus gitu loh. Iya. Ya emang Adventure Picture nggak main-main sih kalau Ya, untuk iya, kalau soal sinematografi nggak main-main dan shootnya kan kebanyakan long shoot ya. long shoot, terus kayak kamera diem doang gitu, terus Follow. bukan follow, apa namanya, ngikutin anamorphic gitu. gitu, anamorphic, ikut yang dilihat mata aja gitu ketika kita lagi duduk gitu. Set-set rumahnya yang kecil gitu, yang buat nyimpen sayur-sayurannya itu juga bagus sih menurutku. Di tengah-tengah ladang gitu kan ya. Ya itulah untuk Ya, untuk pro-nya itu. Terus kalau aku sih paling suka sih interaksi sih. Interaksi Interaksi. tiap karakter ya. Kalau kamu bisa ngelihat si Stephen Yeun sama si Yeri ini kan dia sebagai suami istri yang penuh konflik di situ. Tapi dia bisa menunjukkan dua sisi yang benar-benar luar biasa gitu. Saat dia berantem ya benar-benar berantem, depresi gitu. Tapi saat di depan anak-anaknya dia tuh benar-benar Bener-bener ya, Iya, gitu. seperti malaikat lah gitu ya. malaikat gitu ya. Itu benar-benar kayak Heeh. wah bagus juga, keren. Iya. Terus banyak interaksi antar nenek dan si David sama si nenek ini cukup apa ya, lucu, depresif, bikin marah, Bikin ya ada sih. ada bikin sih, marah, ada terus sih. juga ada bikin ini juga apa kayak relate gitu kayak ke kita gitu. Oh iya iya. Waktu iya, ketemu iya. nenek kan pasti ini kan, Pasti malu. malu. Terus ya ada sikap-sikap kurang ajar dari bocah yang mungkin kelewat batas dan itu membuat dia malah semakin akrab gitu sama neneknya itu. Ya mungkin kan kalau di sini si David ketemu neneknya mungkin cuma beberapa kali ya Ya. di kasus ini gitu. Si David tuh menunjukkan rasa canggungnya terhadap si nenek tuh kayak bagus gitu. Iya. Padahal ini aktor kecil ya Mas ya. Masih kecil ya, Masih kecil banget. dan apa ya? aku 9 tahun apa? Cukup kaget David bisa apa sih, siapa namanya? Alan Eskim. Alam Eskim ini bisa ngimbangin aktor-aktor senior yang lain gitu. Iya gitu. Bahkan dia bisa ngeblend sama si yang menang aktor itu ya, Iya. menang Oscar itu si siapa? Ya apalagi dia ngemut Si nenek itu. tobacco juga kan itu. Di koboi. Tapi dari semua itu sih menurutku film ini terbaik ada di pesannya sih. Pesannya. Iya, Iya. karena senjata utama film ini kan emang di pesannya ya. Dan cerita ya. Kita nggak bisa terlalu banyak spoiler ya karena emang napas utama di film ini tuh ya kalau dibilang filmnya nggak bisa dinikmati ya mungkin nggak bisa dinikmati oleh penikmat film konvensional ya karena filmnya lambat pertama, terus alur ceritanya juga cukup dibilang membosankan ya, bisa membosankan juga. Bisa begitu tapi nggak juga. Nggak juga gitu ya, Heeh. tipikal film festival ya yang emang nargetin ke Oscar ya. Ya jangan bandingin sama Joker ya. Iya, aduh jangan Bandingin sama Joker ya, ini jauh karena Jauh. film ini yang diekspor ya kalau pernah nonton film-film Moonlight terus gitu ya, terus Adventure Picture yang lain juga rasanya juga sama gitu, A Ghost Story gitu. Jadi ya nggak mesti di spoiler ya, Iya. susah Jangan karena di spoiler lah ini. bahkan bagian terlucu di film ini pun bisa ngasih kesan besar di seluruhan cerita gitu. Aku nggak mau spoiler, itu adalah bagian terbaik gitu kan. Ya aku kasih kunci sedikit lah ya. Iya. Air kencing udah Air gitu kencing, aja. iya, Air kencing air udah kencing gitu. gitu. Itu jadi kesan terbaik dan itu di akhir pun jadi lem di antara karakter-karakter di film Iya, ini dan gitu. di callback juga ya dia. Callback, Waktu apa iya. adalah satu momen gitu. Ya, kontra lah. Kontra ya. Kalau kontra aku mungkin alurnya sih ya, alurnya lambat sekali gitu. Kalau nonton Hereditary itu kayaknya alurnya lambat tapi Naik. Aku tahu maksudnya Ya, gitu. naik Ini ya. film horor dan dedet gitu. Tapi ini kayak set pet gitu loh, pas di akhir baru
klimaksin gitu. Jadi kayak ngantuk aja gitu nontonnya, jujur aja sih ya. Ya, tapi 1 jam 55 menit itu untungnya nggak kerasa sih di tengah kebosanan itu ya. Ya karena untungnya dikemas dengan bagus ya, Dikemas walaupun dengan bagus. flow-nya ya itu, musiknya juga sangat ya ini. Wah, ya. scoringnya juga Ini nggak tahu ini pro apa kontra ya. ini pro sih kayak kalau Ini pro ya, ini walaupun pro tapi karena emang suasana yang dibangun tuh sangat lambat, flow-nya sangat lambat, terus musiknya juga enak. Kadang tuh kayak ngantuk gitu. Iya. Mungkin memang itu tujuannya kali ya. Tujuannya itu ya kayak, wih ngerasain sepoi-sepoi gitu kan rasanya. Coba nonton di 4DX gitu kayak kerasa kayak angin pasti, sama bau padi gitu. Keluhanku dari alur aja sih, soalnya lambat banget dan bikin ngantuk gitu. Iya. Jujur aja, ketika adegan pertama kan kita dia kasih tahu sih ini baru pindah gitu. Pokoknya dia menata itu semua tuh diliatin gitu. Kita jadi ini filmnya mau kemana ya gitu. Ini akhirnya Kefantasian gimana gitu. filmnya hilang ya. Terlalu realistis gitu. Kan aku pun bingung kenapa tiba-tiba berantem gitu kan di awal film. Nah, itu juga. Ya itu bisa dijelaskan dengan nonton sendiri ya. Hmm. Tapi ya itu bener paling bikin film ini kurang bisa dinikmati penikmat film konvensional ya itu alurnya lambat banget. Sangat lambat gitu. Tapi ya gimana lagi ya, filmnya juga ternyata dapat review yang cukup mengejutkan ya, 8,5 dan itu pun udah dijawab juga oleh menang di Oscar dan masuk beberapa nominasi gitu. Ya sebenarnya kalau alur lambat sih Hereditary kan juga lambat yang dia. Lambat dan sepi malah. Dan sepi malahan Lebih itu. lebih Tapi sepi. kita tuh tegang dan fokus nontonnya gitu. Dan di situ ini tuh nggak ada gitu, kayak di Hereditary yang bikin kita fokus tuh nggak ada. Ya, susah ya. Mungkin karena mau dibuat untuk terlalu realistis, tapi dan ini juga film keluarga gitu. Kalau mau dibikin tiba-tiba rusuhnya itu kayak konfliknya apa, rumahnya meledak gitu kan aneh gitu kan. Aneh juga. Itu membosankan di awal dan cukup heartwarming di tengah sampai akhir sih. Iya. Iya. Scene akhirnya agak ini juga sih, agak aduh kenapa gitu sih Iya, gitu. kenapa gitu gitu. Gua Dan pelitihan. menjawab ya kenapa film ini berjudul Minari ya. Iya. Ya dan ya itu harus nonton sendiri sih Harus kan. nonton sendiri. Ternyata itu dijawab semua gitu. Dijawab semua ya. Skor ya. Skor. Kalau aku mungkin ngasih film ini berapa ya, walaupun dari segi alur juga lambat, 7 lah. 7 ya, 7. 7 dari 10 karena film ini walaupun aspek sinematografinya bagus, sound desainnya juga bagus, aktor-aktornya apalagi ya aku jempolan banget sih sama Ya. aktornya gitu. Kaget sih aku. Dan film ini kalau aktornya bukan itu bakal hancur kayaknya. Ya karena mungkin relate ya, bener-bener Relate. pakai orang Korea ya. Mm-mm. Kayak film Indonesia yang orang mana pakai orang mana gitu. Gitu. Dan ya mungkin 7 menjadi angka yang cukup tepat ya, karena aku dari awal sampai pertengahan tuh kurang begitu menikmati alurnya gitu. Aku baru menikmati itu dari pertengahan sampai akhir doang gitu. Ya mungkin 7 lah aku. Oke. Tapi kalau dari aku ini ya, karena aku emang fanboy adventure picture ya, hampir semua filmnya mungkin aku tonton gitu, dari Hereditary, terus Florida Project dan Vivi Witch Come On Me, terus banyak lah ya. Jadi ya aku udah biasa dengan flow kayak gini Lambat, gitu, lambat dan scoring yang cukup depresif dan bikin ngantuk gitu. Jadi ya mungkin 7,5 karena film ini cukup ini ya, bisa menggambarkan keadaan apa ya, seorang imigran di daerah baru dengan budaya yang dia bawa dari negaranya dan dia harus beradaptasi di situ gitu loh. Dan itu nggak pernah aku rasain gitu karena aku selama ini kan dari segi tema memang iya, sangat out of the box gitu. Dan 7,5 untuk tiap perannya, dan ini sih sutradaranya terutama ya Lee Isaac Chun yang katanya bakal mensutradarai Kimi no Na wa Live Action ya. Wah, Ini cukup mengejutkan ya. Mengejutkan Kimi sekali. no Na wa Live Action gitu. Padahal kan versi movie animenya sendiri kan sempat booming dan dia didapuk untuk dari itu ya. Tunggu, Kimi no Na wa kan Jepang ya? Jepang anime, dari anime movie gitu. Dan ya kita lihat aja dengan sinematografi seperti itu, kita bisa membayangkan bagaimana dunia dengan dua alur waktu yang berbeda. Dengan sinematografi yang simpel tapi ngena gitu ke cerita tuh. Oke, mungkin segitu dulu dari kami. Review Minari ya, bisa langsung ditonton di CGV karena emang sudah dilegitimate sama Oscar ya, mungkin bisa jadi semangat buat nonton ya. Yang kemarin masih ragu-ragu atau belum nonton ya, kalau dari kita sih ya 7 sama 7,5 gitu. Karena emang filmnya bagus aja sih menurut bagus aja, kita. dan pesannya juga kena nggak berkena gitu. Ya, tergantung relate orangnya apa enggak gitu kan. Betul. Kalau nggak relate susah gitu. Kalau kan. pernah bertanam mungkin relate ya. Iya, pernah bercocok tanam gitu kan, bau-bau padi gitu. Ya sudah lah. Ya sudah, terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terus dukung kita di PG Studio Story dan PG Studio Musik untuk konten-konten terbaru dari kita. Akhir kata, saya Sakin pamit. Saya Steven Yun. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye.